Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merista Aulia dengan NIM 2024 08 10 36. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek UTS dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak yang diajar oleh Augur El Rayed. Oke, pada kali ini saya membuat aplikasi ujian digital yang berbasis Python 3. Oke, aplikasi ini terdiri dari 5 modul utama. Yang pertama itu ada main PY, yang di mana main PY ini adalah modul utama yang berisi menu navigasi. Lalu yang kedua ada buat soal.py, yang di mana modul ini berfungsi untuk membuat file soal baru. Lalu yang ketiga ada tambah soal.py, yang di mana file ini berfungsi untuk kita menambahkan soal ke dalam file yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada lihat soal.py. Modul ini berfungsi untuk kita bisa melihat soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang terakhir ada ujian.py, yang di mana modul ini berfungsi untuk kita menjalankan ujian dan menampilkan skor akhir. Oke, pertama, sebelum saya menjelaskan setiap filenya, di setiap modul saya ini menggunakan library Android Helper untuk menampilkan dialog GUI pada aplikasi Python ini. Jadi seluruh interaksi user seperti input data, pilihan menu, dan tampilan hasil dilakukan melalui dialog pop-up, jadi bukan lewat terminal. Oke, yang pertama itu main.py. Pada modul ini, terdapat fungsi menu yang menampilkan menu utama dengan 5 pilihan. Yang pertama ada buat file soal baru, lalu yang kedua ada tambah soal ke file, yang ketiga ada lihat soal, yang keempat mulai ujian, dan yang terakhir ada keluar program. Setiap pilihan akan memanggil fungsi dari modul lain menggunakan import modular. Misalnya, saat kita memilih nomor 1, fungsi buat file soal baru dari buat soal.py akan dijalankan. Lalu selanjutnya, buat soal.py. Modul ini digunakan untuk membuat file soal baru. Ketika dijalankan, user diminta untuk memasukkan nama file soal, kemudian menulis satu pertanyaan lengkap dengan 5 opsi jawaban A sampai E, dan kunci jawabannya juga. Nah, format file mengikuti ketentuan soal. Seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai membuat file soal, file otomatis akan disimpan di folder yang sama dengan modul-modul ini. Lalu selanjutnya, itu tambah soal.py. Modul ini berfungsi untuk menambahkan soal baru ke file yang sudah ada. Nah, prosesnya mirip banget sama buat soal, tetapi file dipilih terlebih dahulu dari daftar file.txt yang tersedia. Setiap soal baru akan disisipkan di bagian akhir file. Oke, lalu selanjutnya lihat soal.py. Nah, modul ini memungkinkan user untuk melihat semua soal yang sudah tersimpan di dalam file. User tinggal memilih file soal mana yang ingin dia lihat, lalu seluruh isi file akan ditampilkan di jendela dialog agar bisa dibaca langsung tanpa membuka file manual. Lalu selanjutnya, oke, yang terakhir ada ujian.py. Modul ini adalah bagian utama dari aplikasi ujian karena file soal akan dibaca, kemudian setiap pertanyaan akan ditampilkan satu persatu dalam bentuk dialog dan ada pilihan A sampai E-nya. Setelah user memilih jawaban, sistem akan memeriksa apakah jawabannya benar atau salah. Nah,
Di akhir ujian nantinya akan aplikasi ini akan menampilkan skor dan nilai dalam persen. Seperti itu. Nantinya saat dijalankan program akan menampilkan menu utama. Jadi langsung saja kita running di main.py. Nah, ini adalah menu utamanya. Terdiri 5 menu. Ada buat file soal baru, tambah soal ke file, lihat soal, mulai ujian, dan yang terakhir keluar program. Kita akan mencobanya semua. Mulai dari nomor 1. Di sini kita akan memasukkan nama file soalnya. Contohnya soal UTS Shift B. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama filenya tanpa txt. Klik OK, lalu memasukkan nomor soal yang pertama nomor 1. Oke, lalu di sini kita diminta untuk memasukkan pertanyaan. Nah, hmm. Di sini saya mengambil contoh, siapakah dosen dari mata kuliah PAB? Lalu next, nah, di sini kita akan memasukkan opsi dari A sampai E. Kan Pak Auguri, lalu next, Pak Chan, next, Cahyono, next, Kak Marcel, lalu yang terakhir Pak Jo. Nah, ketika selesai menginput pilihan jawabannya, kita diminta untuk memasukkan kunci jawaban atau jawaban yang benar tuh ada di mana? A sampai E. Tadi kan pertanyaannya adalah siapakah dosen dari mata kuliah PAB? Yang dimana jawabannya adalah Pak Auguri yang ada di abjad A. Kita masukkan. Oke, di sini ada pop-up file sudah dibuat. Lalu saya ingin menambahkan soal ke dalam file tadi. Klik. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba membuat beberapa soal. Jadi, di sini kita bisa milih. Kita ingin menambahkan soal ke dalam file yang mana. Nah, saya mau menambahkan ke soal UTS Shift B. Kita klik. Kita masukkan nomor soal 2. Lalu, masukkan pertanyaannya. Pak Auguri, dosen dari Prodi. Di sini sama seperti sebelumnya, kita memasukkan opsinya. Dosen DKV, dosen manajemen, dosen psikolog, dosen informatika, and the last, dosen shift. Dan kita memasukkan kunci jawaban atau jawaban yang benar itu ada di huruf E. Lalu klik OK. Di sini soal berhasil ditambahkan ke soal UTSIB.txt. Nah, aku pengen lihat nih soal-soal yang udah aku buat. Jadi aku akan memilih menu nomor 3, lihat soal. Sama seperti sebelumnya, di sini kita diminta untuk memilih file mana yang akan kita lihat. Contohnya ini ya, yang sudah kita buat. Oke, di sini formatnya seperti ini. Siapakah dosen dari mata kuliah PAB? Lalu di sini ada opsi pilihannya, lalu di sini ada kunci jawabannya. Lalu untuk soal nomor 2, Pak Auguri dosen dari Prodi. Nah, di sini ada pilihan opsi jawabannya. Dan di sini ada kunci jawabannya, seperti itu. Oke, lanjut ke menu nomor 4, itu mulai ujian. Jadi, kita akan mencoba menggunakan aplikasi ini, gitu. Sama seperti sebelumnya, di sini ada pilihan.
file mana yang akan kita uji. Di sini kita pilih soal UTS shift b.txt. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada soalnya, lalu di sini ada pilihannya. Siapakah dosen dari mata kuliah PAB? A. Pak Guri, B. Pak Chan, C. Pak Cahyono, D. Pak Marcel, E. Pak Jo. Jawabannya adalah Pak Auguri. Oke, lalu soal nomor 2, Pak Auguri dosen dari Prodi, A. Dosen DKV, B. Dosen Manajemen, C. Dosen Psikolog, D. Dosen Informatika, dan yang terakhir, E. Dosen SIF. Lalu jawabannya adalah dosen SIF. Nah, ketika kita selesai mencoba aplikasi ini, di akhir akan dimunculkan hasil ujian. Skornya benar 2 dari 2 soal dengan nilai 100%. Nah, aku mau coba nih, kalau misalkan aku ada salah satu atau salah semua gitu. Kira-kira gimana ya? Nah, kita coba. Misalkan, siapakah dosen dari mata kuliah PAB? Misalkan jawabannya, aku nggak tahu nih. Aku jawab Pak Chan deh. Lalu yang kedua, Pak Uguri dosen dari, kalau ini aku tahu nih, dari sistem informasi. Nah, di sini tampilannya beda. Aku benar 1 dari 2 soal dan dapat nilai 50. Oke. Lalu yang terakhir adalah eh, menu keluar program. Kita klik. Oke. Di sini ada pop-up. Terima kasih. Program selesai. Nah, sekian penjelasan saya. Semoga aplikasi ini dapat menunjukkan pemahaman saya dalam membuat aplikasi mobile berbasis Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.